Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah muncul di depan dokter peri kecil. Dia lalu berkata, "Maafkan aku karena aku terlambat kali ini," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, "Xiaoyan." Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya kepada Big Yuan. "Orang-orang dari lembah sungai es benar-benar sampah," ucap dari Xiaoyan. Big Yuan mendengar itu dia lalu berkata, "Dozeng bintang 1 berani bertindak kurang ajar di depanku. Bocah zaman sekarang memang sangat arogan ya. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu, tapi aku akan memberitahumu bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tanah pemakamanmu," ucap dari Big Yuan. Tatapan Big Yuan beralih kepada pria tua berpakaian putih. Dia lalu berkata, "Big Fu, aku serahkan dia kepadamu. Jangan menahan diri. Tangkap dia dan patahkan anggota tubuhnya saja," ucap dari Big Yuan kepada Big Fu. Big Fu lalu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya menderita kali ini," ucap dari Big Fu. Dokter peri kecil lalu berteriak kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, pergilah, aku punya cara sendiri untuk melarikan diri kali ini. Aku akan menemukanmu setelah aku melarikan diri nanti," ucap dari dokter peri kecil. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Percayalah kepadaku, aku berani kesini karena aku yakin aku mampu melawannya," ucap dari Xiaoyan. Big Fu lalu melangkah di udara mendekati Xiaoyan dan berkata, "Aku benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu itu berasal," ucap dari Big Fu. Tatapan Big Fu beralih kepada Big Yuan. Dia lalu berkata, "Big Yuan, serang saja gadis itu. Kamu harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu," ucap dari Big Fu. Big Yuan lalu mengangguk. Kedua tangannya terulur, aura dingin tiba-tiba muncul. Dalam sekejap gelombang energi menjadi roda es yang berputar sangat cepat. Roda es itu ditabrakkan ke arah dokter peri kecil. Tiba-tiba muncul sosok perak di depan dokter peri kecil. Blentring, buar. Roda es itu terpental. Melihat itu Big Yuan lalu berkata, "Wow, boneka," ucap dari Big Yuan. Xiaoyan lalu berkata kepada boneka setan bumi, "Bunuh dia!" Boneka setan bumi pun segera melesat dan muncul di depan Big Yuan. Tinjunya dihantamkan ke arah Big Yuan. Big Yuan segera menangkis serangan itu. Ya, buar! Setelah tabrakan itu Big Yuan mundur beberapa langkah. Dia segera berteriak, "Big Fu, bunuh dulu bocah itu. Dia mengendalikan boneka itu," ucap dari Big Yuan. Saat Big Fu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, dokter peri kecil bergegas muncul di depan Xiaoyan dan berkata, "Serahkan dia kepadaku," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Dia segera menarik tangan dokter peri kecil dan berkata, "Tubuhmu sedang terluka. Sebaiknya kamu beristirahat saja," ucap dari Xiaoyan. Big Fu lalu berkata kepada Big He, "Big He, pimpin yang lainnya untuk menangkap wanita racun itu. Serahkan bocah itu kepadaku," ucap dari Big Fu. Big Fu lalu mengepakkan tangannya. Tombak panjang yang terbentuk dari es pun muncul. Big Fu bergerak melesat ke arah Xiaoyan. "Hiya, tiap buar!" Big He segera memimpin puluhan sosok menuju dokter peri kecil. Melihat mereka menyerang, jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin berwarna putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dari sana. Tubuh spiritual itu adalah Tian Honzunze. Big Fu dan yang lainnya segera berhenti saat melihat sosok itu muncul. Tian Honzunze lalu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiaoyan, anak kecil, kamu memintaku yang sudah tua ini untuk kembali bertarung saat ini ya," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, "Maaf telah mengganggumu. Tian Honzunze, tolong habisi orang-orang itu sesegera mungkin."
Dokter Pri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ucap dari Xiaoyan. Tatapan Tian Honzunze menyapu Dokter Pri kecil sebelum akhirnya dia lalu mengangguk. Dia segera berbalik dan melompat ke arah Big Fu. Tian Honzunze perlahan melangkah maju, lalu badai spiritual yang agung segera menyapu. Mana orang ini yang gua harus bunuh? Oke, siap bos. Melihat itu Big Fu terkejut dan berkata, "Bintang 8 Dozong," ucap dari Big Fu. Tubuh Tian Honzunze lalu bergerak dan segera menghilang. Melihat Tian Honzunze menghilang, Big Fu segera berteriak, "Aku adalah Big Fu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong Tuan, jangan ikut campur. Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai," ucap dari Big Fu. Tian Honzunze lalu berkata, "Lembah Sungai Es? Apakah itu sangat hebat? Tetapi itu tidak akan bisa menghalangiku saat ini," ucap dari Tian Honzunze. Ruangan di depan Big Fu berfluktuasi. Sosok Tian Honzunze muncul di depannya. Telapak tangan diayunkan ke arah Big Fu saat ini. Melihat serangan itu, doki di tubuh Big Fu segera meletus membentuk lapisan penghalang es. Buar! Penghalang es seketika runtuh. Tubuh Big Fu terpental jauh, lalu dia memuntahkan seteguk darah yang segar. Big Fu segera berteriak, "Big He, pimpin yang lainnya, bunuh bocah itu sesegera mungkin," ucap dari Big Fu. Big He lalu menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan. Para murid dari Lembah Sungai Es segera mengaktifkan semua doki di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiaoyan. Melihat mereka menyerang secara bersamaan, Xiaoyan perlahan melangkah maju. Dia segera membentuk segel tangan. Segera sosok ilusi melonjak keluar membentuk penampilan persis seperti Xiaoyan. Sosok itu adalah tubuh ilusi 3000 petir. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Avatar spiritual di sampingnya bergerak dan muncul di belakang Big He. Big He lalu berkata, "Kamu memiliki cukup banyak taktik ya. Tetapi dengan kekuatan 1 bintang dozongmu, kamu bukanlah tandinganku saat ini," ucap dari Big He. Doki sedingin es perlahan berkumpul di tangan Big He. Sosok Big He melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya segera menabrak dada Xiaoyan. Nyala api hijau giok seketika menyebar dari tubuh Xiaoyan saat ini. Tinju es Big He lalu meleleh. Xiaoyan segera meraih tinju Big He. Melihat itu Big He terkejut dan berkata, "Api surgawi," ucap dari Big He. Xiaoyan tersenyum. Tangannya lalu diayunkan ke depan. Xiaoyan lalu berkata, "Ledakan Oktana!" Buar! Big He memuntahkan seteguk darah. Big He menggerakkan semua doki di tangannya. Lapisan es tebal terbentuk di tangannya saat ini. Big He segera berteriak, "Lengan ular es!" Udara dingin di sekitar Big He lalu melonjak. Big He segera melemparkan pukulannya ke depan. Melihat itu api hijau giok di tubuh Xiaoyan melonjak keluar lalu berkumpul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat lalu berubah menjadi serigala api hijau giok berukuran setengah kaki. Xiaoyan segera melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api dan tinju Big He bertabrakan. Buar! Es di tangan Big He pecah. Fragmen es itu tersebar ke segala arah saat ini. Tubuh Big He terpental ke belakang dan menabrak tembok. Lalu dia memuntahkan seteguk darah lagi. Xiaoyan segera muncul di depan Big He saat ini. Dia lalu berkata, "Kekuatan Lembah Sungai Es ternyata cuman segini ya," ucap dari Xiaoyan. Big He lalu berkata, "Jika kamu membunuhku, Lembah Sungai Es akan membunuhmu juga," ucap dari Big He. "Karena aku telah ikut campur, itu berarti aku sama sekali tidak takut terhadap Lembah Sungai Es saat ini," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, jangan pikir bahwa kamu mampu bertarung dengan Lembah Sungai Es. Jika ahli sejati dari Lembah Sungai Es keluar, dia akan segera membunuhmu. Tetapi jika kamu mau menyerahkan tubuh wanita racun itu kepada Lembah Sungai Es, Lembah Sungai Es pasti tidak akan membunuhmu," ucap dari Big He. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya lalu diayunkan menghantam tubuh Big He. Hiya, buar, buar. Tubuh Big He terpental jauh. Big He lalu berteriak, "Bajingan kecil, cepat atau lambat kamu akan menyesali tindakanmu hari ini," ucap dari Big He. Sosok putih tiba-tiba melesat dari langit menabrak batu besar di samping Big He.
Buar, seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya lagi. Big He segera menoleh dan terkejut. Ternyata sosok itu adalah Big Fu. Tian Honzunze muncul di samping Xiaoyan lalu berkata, "Hah, tanpa tubuh fisik sungguh sangat merepotkan ya. Tetapi aku benar-benar bersenang-senang memukulinya," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, "Tian Honzunze, percayalah, masalah bahan obat sudah selesai. Kemungkinan kamu akan segera memiliki tubuh fisik," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, anak kecil kamu benar-benar bisa diandalkan," ucap dari Tian Honzunze. Mendengar percakapan mereka berdua, Big He segera berkata, "Penatua, lembah sungai es kami mengkhususkan diri dalam pemurnian tubuh. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama kamu membantu lembah sungai es melakukan suatu tugas, kamu akan dapat memperolehnya secara gratis," ucap dari Big He. Mendengar itu, Tian Honzunze lalu berkata, "Bantuan seperti apa? Mungkin kita bisa mendiskusikannya," ucap dari Tian Honzunze. "Bantu lembah sungai es menangkap wanita racun itu. Lembah sungai es dapat membantumu memperbaiki tubuh," ucap dari Big He. Tian Honzunze lalu perlahan mengangguk. Setelah itu tangannya meraih leher Big He. Tian Honzunze lalu berkata kepada Xiaoyan, "Anak kecil, seharusnya kamu membunuh orang ini secepatnya," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih atas peringatanmu," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu boneka setan bumi muncul di depan Xiaoyan. Tangan boneka setan bumi memegang Big Yuan. Big Yuan lalu berkata, "Bajingan kecil kalian semua tidak akan bisa melarikan diri saat ini," ucap dari Big Yuan. Tatapan Xiaoyan beralih kepada para anggota lembah sungai es. Dia lalu berkata, "Bunuh mereka semua." Boneka setan bumi segera melesat menyerang kelompok murid lembah sungai es. Ya, beng beng beng, 2000, oreo. Buar. Boneka setan bumi kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya. Xiaoyan lalu mengembalikan avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pandangan Xiaoyan beralih ke arah Big Fu. Dia lalu berkata, "Aku ingin tahu sesuatu tentang Es Jun Force," ucap dari Xiaoyan. Big Fu lalu berkata, "Bajingan kecil, jangan pikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini. Tunggu saja nanti, kamu akan menjadi incaran lembah sungai es," ucap dari Big Fu. Xiaoyan lalu melengkungkan jarinya. Gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu dengan lembut ditekan di bahu Big Fu. Wajah Big Fu menjadi terdistorsi. Asap putih membumbung, seluruh tubuh Big Fu bergetar. Xiaoyan lalu berkata, "Bicara atau tidak?" ucap dari Xiaoyan. Big Fu segera berkata, "Es Jun Force adalah doki unik dari lembah sungai es. Seseorang harus mencapai kelas Dozong untuk membuatnya. Jika kekuatan Es Jun Force memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membentuk darah dan pembuluh darahnya di tubuh seseorang," ucap dari Big Fu. "Hah? Bagaimana caranya?" "Membatalkannya," ucap dari Xiaoyan. "Tidak ada metode untuk membatalkannya, kecuali kamu meminta kepala lembah sungai es untuk melakukannya. Tetapi aku pikir kamu tidak akan mampu melakukan itu," ucap dari Big Fu. Xiaoyan lalu mengangguk pada Tian Honzunze. Leher Big Fu patah. Lalu Tian Honzunze berkata, "Ini adalah jiwa mereka, simpanlah," ucap dari Tian Honzunze kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu meraih 3 botol giok di tangan Tian Honzunze dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berjalan ke arah dokter perkecil dan berkata, "Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi Es Jun Forest itu," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Xiaoyan lalu meraih pinggang dokter peri kecil. Setelah itu dia meminta boneka setan bumi untuk membawa Xinlan. Mereka pun segera pergi dari lingkungan aliran gunung itu. Setelah kelompok Xiaoyan pergi, sosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah penatua dari lembah sungai es yang menjaga pintu masuk aliran dewa jatuh. Tatapan penatua lembah sungai es menyapu sekitarnya. Banyak tubuh yang berserakan. Murid lembah sungai es lalu berkata,
Penetua Big Xian. Penetua Big Xian lalu berkata, semua mayat elit dari lembah sungai es yang mencari tubuh racun menyedihkan ada di sini, termasuk Bifu dan 2 tetua lainnya. Bawa semua mayat ini kembali. Aku ingin segera kembali ke lembah sungai es, ucap dari Big Xian. Sementara itu Xiaoyan menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh. Jauh dari aliran gunung, dia lalu mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar. Xinlan berdiri di samping dokter peri kecil dan dia berkata, kakak dokter peri kecil, beristirahatlah saja dulu, ucap dari Xinlan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Tatapannya beralih kepada Xiaoyan dan dia lalu berkata, kurang dari 1 tahun tetapi kamu telah menembus kelas Dozong. Apakah kamu telah menyelesaikan tempat racun iblis di tubuhmu? Tanya dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang itu. Kamu harus beristirahat, ucap dari Xiaoyan. Aku baik-baik saja, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan mengabaikan kata-katanya. Dia lalu meraih tangan dokter peri kecil. Benang kekuatan spiritual ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini keadaan tubuh dokter peri kecil sangatlah mengerikan. Tubuhnya terluka parah. Terlebih lagi hal yang membuat hati Xiaoyan sangat miris adalah tentang Es Jun Force. Dia tidak dapat mendeteksinya dimanapun. Xiaoyan bertanya kepada Xinlan. Xinlan, apakah kamu tahu tentang Es Jun Forest lembah sungai es? Tanya dari Xiaoyan. Xinlan lalu berkata, berdasarkan apa yang aku ketahui, Es Jun Force adalah doki unik yang dimiliki lembah sungai es. Hanya seorang ahli dozong yang dapat berlatih dan membentuknya. Aku tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya, ucap dari Xinlan. Xiaoyan hanya tersenyum pahit. Dia segera melambaikan tangannya. Sebuah bak kayu muncul di gunung gua. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya dijentikan. Banyak jenis obat keluar dari cincin penyimpanannya. Bahan obat segera dimasukkan ke dalam api. Setelah beberapa saat, bahan obat berubah menjadi cairan berwarna merah. Cairan itu segera masuk ke dalam bak. Air di bak kayu berubah menjadi berwarna merah. Xiaoyan lalu berkata, Xinlan, lepaskan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia masuk ke bak kayu, ucap dari Xiaoyan. Xinlan dan dokter peri kecil terkejut saat Xiaoyan berkata seperti itu. Wajah dokter peri kecil seketika memerah. Xinlan dengan lembut melepaskan pakaian dokter peri kecil dan menuntunnya untuk masuk ke bak kayu. Xiaoyan lalu berkata, serap energi di dalam bak itu dan edarkan ke seluruh tubuhmu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. 10 gumpalan api giok hijau giok tiba-tiba keluar memasuki bak kayu. Dokter peri kecil segera membentuk segel pelatihan dan dengan cepat menyerap kekuatan obat di bak kayu itu. Banyak gumpalan energi berwarna merah melonjak keluar ke tubuh dokter peri kecil. Xinlan lalu berkata, ini benar-benar efektif, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu menghela nafas lega. Beruntung tidak banyak Es Jun Force di dalam tubuh dokter peri kecil kali ini. Xiaoyan lalu berkata, Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang bagus tentang wilayah pil. Karena itu aku ingin meminta bantuanmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Bantuan seperti apa kakak Xiaoyan? Tanya dari Xinlan. Bantu aku mengumpulkan semua bahan obat, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama-nama bahan obat tertulis di atasnya. Semuanya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk membantu Tian Hun Zunze memurnikan sebuah tubuh. Xinlan lalu segera menerima kertas putih itu dan berkata, baiklah kakak Xiaoyan. Jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia lalu menjentikan jarinya dan boneka setan bumi muncul. Dia lalu berkata, boneka ini akan melindungimu selama perjalanan. Tetapi lebih baik kamu memakaikannya beberapa pakaian sebelum meninggalkan aliran Dewa Jatuh untuk menghindari perhatian, ucap dari Xiaoyan. Xinlan lalu mengangguk.
Dia dengan cepat berjalan keluar dari gua bersama boneka setan bumi. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menyembuhkan dokter peri kecil dan Xinlan berhasil membawa bahan-bahan obat untuk memurnikan tubuh untuk membuat tubuh spiritualnya Tian Honzunzei gitu maksudnya. Dan semoga kalian terhibur dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur BTTH yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke grup-grup atau teman-teman kalian. Itu sudah cukup membantu gue. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.